Selamat datang di Bahasin Buku. Halo. Kali ini kita mau ngebahas satu buku yang, isinya padet banget tapi penting nih. Judulnya Sejarah Ideologi Dunia. Betul, karya Nur Said Santoso Kristeva. Lengkap banget isinya. Ada kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, anarkisme, marxisme juga disebut, Iya. sama konservatisme, komplit lah pokoknya. Iya, benar-benar rangkuman ideologi-ideologi besar. Nah, jadi tujuan kita hari ini simpel aja. Kita mau coba saring intisari dari semua ideologi ini. Anggap aja ini rangkuman kilat buat kamu biar lebih ngeh gitu ya soal gagasan-gagasan yang udah ngebentuk dunia kita. Benar. Tapi tanpa harus baca buku setebal ini. Siap dong. Buku ini tuh kayak peta pemikiran gitu ya. Membantu banget buat navigasi berbagai sistem keyakinan. Benar. Penulisnya juga nyusunnya enak. Formatnya handout. Jadi kayak kita ikut kuliah singkat, kita bakal pakai itu sebagai panduan, tapi ya fokusnya tetap di esensi sama relevansinya buat kita sekarang. Oke, mantap. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Handout pertama. Apa sih sebenarnya ideologi itu? Nah, ini penting. Buku ini ngasih beberapa definisi kan, dari kata idios sama logis gitu. Intinya sih, sistem keyakinan, cara pandang, atau cita-cita kelompok, gitu ya. Betul sekali, tapi lebih dari sekedar ide acak loh ya. Ini tuh kerangka berpikir yang terstruktur. Terstruktur ya. Iya, Franz Magnus Suseno yang dikutip di buku bilang ini sistem berpikir, nilai, sama sikap dasar. Fungsinya juga krusial banget. Fungsinya apa tuh? Ya, buat mempolakan cara kita lihat dunia, menyatukan kelompok, bahkan ngasih makna ke tindakan kita. Antonio Gramsci nambahin lagi, ideologi itu punya kekuatan psikologis. Kekuatan psikologis. Gimana tuh? Maksudnya bisa ngatur cara orang ngeliat posisi mereka di masyarakat dan apa yang perlu diperjuangin gitu. Jadi, ini bukan cuma teori di awang-awang, tapi beneran ngebentuk perilaku kita sehari-hari. Oh, oke. Jadi kayak kacamata buat ngelihat dunia gitu ya. Nah, analogi yang pas itu, kacamata. Dan kacamata ini bisa datang dari mana aja ya. Buku ini nyebut ada inspirasi tokoh, rumusan kelompok, atau bahkan keyakinan universal kayak agama gitu ya. Tapi intinya, ideologi itu ada dimensi nyatanya, sesuai kondisi, ada idealnya, cita-citanya, dan harusnya sih fleksibel ya, biar nggak kaku. Iya, betul. Dan secara garis besar ada 3 akar filsafat nih yang disebut di buku. Pertama, idealisme. Idealisme. Yang ngelihat manusia dan rasionya sebagai pusat. Ini nanti melahirkan liberalisme sama kapitalisme. Oke. Terus yang kedua? Kedua, materialisme. Ini fokusnya ke kondisi ekonomi dan materi sebagai penentu segalanya. Nah, ini jadi dasarnya sosialisme dan komunisme. Materialisme ya, oke. Yang ketiga? Ketiga, teologisme. Yang ini jelas menjadikan ajaran Tuhan sebagai pusat. Menariknya lagi, Magnus Suseno juga bedain ideologi jadi 2 tipe. Ada yang tertutup, kayak dogma gitu, nggak boleh diganggu-gugat. Contohnya Marxisme, Leninisme. Kaku banget berarti ya? Iya. Terus ada yang terbuka. Nah, yang ini lebih fleksibel, bisa berkembang, lebih demokratis lah. Oke, paham. Jadi ideologi itu kerangka berpikir yang, kuat banget ya pengaruhnya. Banget. Sekarang ayo kita lihat aktor-aktor utamanya. Mulai dari handout kedua, bahas kapitalisme. Ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi intinya apa sih definisi simpelnya gitu? Inti kapitalisme itu ada di 3 hal utama sih biasanya. Pertama, kepemilikan pribadi atas modal atau alat produksi. Kepemilikan pribadi ya. Kedua, mekanisme pasar bebas buat nentuin harga dan distribusi barang. Dan ketiga, motif utamanya ya cari untung, profit. Profit motif. Yah, tokoh ikoniknya kan si Adam Smith tuh. Dengan konsep, invisible hand itu. Ya, tangan tak terlihat. Sering dengar itu. Nah, idenya dia kan, kalau semua orang egois kejar untung pribadi, secara nggak langsung, pasar bakal ngatur dirinya sendiri demi kebaikan bersama, gitu katanya. Tapi apa iya sesimpel itu? Sejarahnya kan panjang banget ini. Ada kaitannya sama revolusi industri di Inggris abad 18 kan? Jelas nggak sesimpel itulah, haha. Kapitalisme emang berkembang pesat banget karena revolusi industri. Tapi ya gitu, langsung banyak kritik juga. Contohnya? Paling keras ya dari Marx,
Iya. Mengingat kapitalisme ini sistem yang penuh kontradiksi, eksploitatif banget ke kelas pekerja. Iya. Makanya sepanjang abad ke-20, kapitalisme itu terus beradaptasi. Ada tekanan dari mana-mana, akhirnya ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah maksudnya? Ya, kayak munculnya konsep welfare state atau negara kesejahteraan itu. Terus ada pajak progresif, aturan anti-monopoli. Jadinya sering disebut ekonomi campuran. Oh, jadi nggak murni pasar bebas lagi ya? Udah jarang yang murni banget. Habermas malah ngeliat ini sebagai fase kapitalisme lanjut, di mana korporasi besar sama negara itu udah kayak nyatu gitu, saling terkait. Teori Keynes juga pengaruh banget. Dia bilang ekonomi itu bisa diatur lewat kebijakan pemerintah. Oke. Jadi kapitalisme itu nggak satu jenis aja ya, tapi kayak berevolusi terus, banyak wajahnya gitu. Persis. Ada yang pro pasar bebas banget kayak Ayn Rand, tapi ada juga yang lebih moderat. Negara punya peran penting. Tapi ya intinya tetap di kepemilikan pribadi sama mekanisme pasar itu. Oke, nah kalau kapitalisme fokusnya ke individu dan pasar, ideologi berikutnya ini kayaknya kebalikannya ya. Kita masuk ke sosialisme di handout 3. Tepat sekali. Sosialisme ini lahirnya emang sebagai reaksi keras. Reaksi terhadap? Ya, terhadap dampak negatif kapitalisme tadi. Terutama soal ketimpangan sosial yang parah, sama kondisi kerja buruh yang, mengenaskan di awal revolusi industri. Jadi semacam antitesis gitu ya? Bisa dibilang gitu. Inti sosialisme itu ya gagasan soal kepemilikan bersama atau kontrol sosial atas alat produksi. Tujuannya demi kesejahteraan kolektif, bukan cuma keuntungan pribadi segelintir orang. Kesejahteraan kolektif ya? Iya, mereka percaya manusia itu bisa kok kerjasama buat ngatasin penderitaan akibat eksploitasi. George Lansbury bahkan bilang, sosialisme itu ya cinta kasih, kerjasama, persaudaraan. Wah, dalam juga ya. Jadi tujuannya pemerataan, solidaritas. Nah, cara nyapainya gimana? Apa harus selalu pakai revolusi gitu? Nah, ini bedanya. Nggak selalu. Banyak aliran sosialisme, apalagi yang berkembang di Eropa Barat, justru menekankan jalan damai. Jalan damai? Iya, lewat demokrasi, perubahan bertahap, gradual gitu. Perlahan tapi pasti. Mereka pengennya prinsip demokrasi itu diperluas, nggak cuma di politik, tapi juga di ekonomi dan sosial. Jadi pasar nggak dihapus total? Nggak juga. Pasarnya masih ada, tapi diatur, diregulasi, diarahkan buat kepentingan umum. Hal-hal yang vital kayak air, listrik, itu biasanya dikuasai negara atau komunitas. Oh, beda ya sama bayangan orang soal sosialisme yang anti pasar? Beda banget sama versi yang lebih radikal. Tokoh-tokoh awal kayak Robert Owen itu malah nyoba bikin komunitas ideal yang utopis, kayak di New Lanark atau New Harmony itu. Oke, jadi sosialisme ini spektrumnya luas juga ya. Ada yang utopis, ada yang demokratis banget. Terus apa bedanya sama komunisme di handout 4? Ini sering banget disamain soalnya. Nah, ini poin krusial banget. Sering ketukar memang, meskipun sama-sama ngeritik kapitalisme dan pengen masyarakat tanpa kelas. Iya kan? Sama-sama kiri gitu. Betul. Tapi komunisme, apalagi dalam bentuk Marxisme-Leninisme yang diterapin di abad ke-20, itu bedanya fundamental. Bedanya di mana aja tuh? Pertama, soal jalan mencapai tujuannya. Komunisme ala Lenin itu percaya banget perlunya revolusi kekerasan. Revolusi kekerasan ya? Iya, dan harus dipimpin sama partai pelopor, partai komunis, buat merebut kekuasaan negara. Wah, jadi partai itu sentral banget ya perannya. Negara juga dong, bukannya tujuan akhirnya negara bakal lenyap. Katanya gitu kan? Nah, itu teorinya. Ada fase transisi yang disebut diktator proletariat. Diktator proletariat. Di fase ini, partai komunis megang kekuasaan mutlak. Tujuannya buat mendidik ulang masyarakat, ngancurin sisa-sisa kapitalisme. Secara teori sih, negara ini nanti bakal melenyap sendiri kalau masyarakat tanpa kelas sudah tercapai. Tapi praktiknya? Praktiknya, di negara-negara komunis abad ke-20 kemarin, yang terjadi malah sebaliknya. Negara jadi kuat banget, otoriter banget. Partai ngontrol semua aspek kehidupan. Ekonomi juga terpusat banget. Jadi beda jauh ya sama teori? Jauh. Hak milik pribadi atas alat produksi itu dihapus total. Ini beda banget sama sosialisme demokratis tadi. Terus landasan filosofisnya itu yang materialisme dialektik ya? Yang bilang sejarah itu isinya pertarungan kelas melulu gara-gara ekonomi. Iya, itu kerangka berpikirnya Marx sama Engels. Sejarah itu dilihat bergerak lewat tahapan-tahapan. Tahapan apa aja tuh? Dari masyarakat primitif,
terus perbudakan, feodal, kapitalis, nah ujungnya nanti komunis. Semua ini katanya ditentukan sama cara produksi dan konflik antar kelas. Kayak udah takdir gitu ya? Iya, revolusi proletariat itu dianggap puncak konflik di era kapitalisme yang bakal ngelahirin masyarakat baru. Pandangan ini ya jelas sangat deterministik, banyak dikritik juga. Oke. Jelas bedanya sama sosialisme tadi. Sekarang kita pindah nih ke ideologi yang, wah auranya gelap banget kayaknya. Fasisme di Handout 5. Ini intinya apa sih? Fasisme ini emang unik dan ya mengerikan sih. Intinya itu pengagungan negara atau bangsa secara absolut. Absolut ya. Iya, terus penindasan total terhadap oposisi, nggak boleh ada yang beda pendapat, dan kepemimpinan otoriter yang biasanya karismatik. Kayak Mussolini, Hitler gitu ya? Betul, nasionalismenya juga ekstrim banget, fanatik. Seringkali dibarengi rasisme. Kayak nazisme di Jerman itu kan antisemitik parah banget. Jadi fasisme itu anti-demokrasi, anti-liberalisme. Jelas, anti-komunisme juga seringnya. Pokoknya kekuasaan dan kekuatan itu jadi segalanya. Yang lain nggak penting. Ngeri ya, tapi kenapa ideologi kayak gini bisa muncul dan parahnya lagi dapat dukungan massa gitu loh. Buku ini nyinggung soal konteks sosial psikologisnya. Nah, ini bagian yang menarik sekaligus bikin merindingnya. Fasisme itu seringnya muncul bukan di negara terbelakang, tapi justru di negara yang udah modern atau industri. Loh, kok bisa? Biasanya, negara itu lagi ngalamin krisis hebat. Bisa ekonomi, politik, atau krisis identitas. Erich Fromm, di bukunya Escape from Freedom, punya argumen menarik nih. Gimana katanya? Dia bilang, di tengah ketidakpastian, kecemasan, kekacauan gitu, sebagian orang malah merasa terbebani sama kebebasan. Terbebani kebebasan. Aneh ya? Iya, jadi mereka nyari pelarian. Lari kemana? Ya ke kepatuhan pada pemimpin kuat dan ideologi totaliter yang nawarin kepastian semu, sekaligus ngasih rasa superioritas kolektif. Kita bangsa terpilih, gitu kan? Oh, jadi kayak respons psikologis terhadap krisis modernitas gitu ya? Bisa jadi. Kekecewaan sama demokrasi yang dianggap gagal juga jadi lahan subur banget buat fasisme tumbuh. Dan ide dasarnya tadi soal negara total, ras unggul, pemimpin absolut, itu ya? Waduh. Banget. Konsep negara totaliter dari Hegel misalnya, yang bilang negara itu entitas tertinggi di atas individu, itu disalahgunain banget buat membenarkan kekuasaan absolut. Ditambah mitos rasial sama kultus pemimpin, ya jadilah fasisme itu. Oke deh. Nah, sebelum kita lanjut ke ideologi berikutnya yang nggak kalah seru, ini momen yang pas buat ngingetin kamu semua nih. Iya, boleh banget. Kalau kamu ngerasa dapat pencerahan atau aha momen dari obrolan kita sejauh ini, jangan lupa ya buat klik tombol like di bawah. Terus, kalau ada buku lain yang menurut kamu seru buat kita bahasin di sini, langsung aja komen di bawah rekomendasiin judulnya. Siap nampung rekomendasi nih. Jangan lupa juga share ke teman-teman kamu yang mungkin juga suka belajar hal baru kayak gini. Dan yang paling penting, subscribe channel Bahasin Buku biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Betul banget. Dukungan kamu penting buat kita terus bikin konten kayak gini. Oke, lanjut ya. Dari yang super otoriter, tadi, kita sekarang lompat ke kutub yang kayaknya berlawanan banget. Anarkisme, ini di handout 6 dan 7. Ini kan anti negara sama sekali ya? Betul. Anarkisme dari kata Yunani anarkos yang artinya tanpa penguasa. Intinya ya nolak segala bentuk hierarki dan kekuasaan yang memaksa, terutama negara. Jadi pengennya masyarakat tanpa pemerintah gitu. Tepat. Tujuannya itu masyarakat yang terorganisir secara sukarela. Basisnya kerjasama dan kebebasan individu, tanpa ada yang merintah atau diperintah. Jadi, anarki di sini tuh bukan berarti kaos atau kekacauan ya, tapi tatanan tanpa penguasa. Tapi kan anarkisme sering banget diasosiasiin sama kekerasan, bom lah, segala macam. Nah, itu dia. Memang ada sejarahnya, kayak aksi propaganda by the deed di masa lalu. Tapi penting banget dicatat, itu bukan inti anarkisme. Oh, bukan intinya ya? Bukan, banyak banget anarkis yang menolak kekerasan. Tujuan utamanya ya kebebasan dan kesetaraan. Terus bedanya sama Marxisme apa dong? Kan sama-sama pengen masyarakat tanpa negara juga akhirnya. Nah, ini beda kunci lagi. Anarkis itu nggak percaya sama fase negara pekerja atau diktator proletariat ala Marxisme. Kenapa nggak percaya? Bagi mereka,
Negara ya tetap negara. Mau dikuasai kelas pekerja atau siapapun, tetap aja alat penindasan. Jadi harus langsung dihapuskan, bukan direbut dulu terus nanti lenyap sendiri. Wah, radikal juga ya. Iya, mereka lebih percaya sama organisasi dari bawah ke atas. Desentralisasi, federalisme, bukan komando terpusat kayak Partai Komunis. Oke, oke. Jadi langsung lompat ke masyarakat tanpa negara. Variannya banyak juga ya ternyata di buku ini. Ada anarko-kolektivisme, anarko-komunisme. Betul, ada anarko-komunisme, kayak gagasannya Kropotkin. Ini yang paling terkenal mungkin ya, ambil sesuai kebutuhan. Ada lagi. Ada anarko-sindikalisme, fokusnya lewat gerakan serikat buruh buat ngambil alih produksi. Ada juga anarkisme individualisme kayak Max Stirner. Ini lebih fokus ke kebebasan mutlak individu. Terus ada lagi anarka-feminisme, ekoanarkisme, macam-macam banget. Wah, banyak ya turunannya. Iya, tapi intinya sama, nolak otoritas negara dan hierarki paksaan. Menarik banget. Jadi kita udah lihat yang pro pasar, kapitalisme, pro negara, sosialisme, komunisme, fasisme, terus anti negara, anarkisme. Nah, ideologi terakhir nih di buku ini, konservatisme, handout 8. Ini posisinya di mana ya? Agak beda kayaknya. Konservatisme ini emang agak unik. Dia bukan kayak sistem ide yang kaku atau cetak biru masyarakat ideal kayak ideologi-ideologi lain tadi. Terus apa dong? Lebih kayak sikap atau watak politik gitu ya, yang menekankan pentingnya tradisi, institusi yang udah mapan, dan perubahan yang gradual. Hati-hati, asalnya dari kata Latin conservare, artinya melestarikan. Melestarikan, ya. Tokoh kuncinya siapa? Yang paling sering disebut itu Edmund Burke. Dia nulis kritik keras terhadap revolusi Prancis. Kenapa dikritik? Karena dianggap terlalu radikal, nggak baikan kearifan tradisi yang udah teruji waktu. Jadi intinya, konservatif itu menghargai apa yang udah ada dan berfungsi baik. Jadi intinya ngejaga apa yang udah baik dan teruji waktu ya? Bukan berarti anti perubahan sama sekali dong? Tepat sekali. Konservatisme itu nggak anti perubahan total, tapi mereka skeptis sama rencana-rencana besar perubahan sosial yang abstrak, yang nggak berpijak pada realitas historis. Perubahannya harus pelan-pelan gitu ya? Iya, harus organik, bertahap, dan menghormati struktur sosial yang udah ada. Tentu aja, apa yang dianggap tradisional atau mapan itu bisa beda-beda ya di tiap negara. Contohnya? Ya kayak di Inggris ada tradisi Burkean, di Eropa daratan sering diwakili Partai Kristen Demokrat. Di Tiongkok mungkin ada pengaruh Konfusianisme soal gagasan stabilitas dan hierarki yang adil. Oh gitu. Jadi konservatisme itu lebih kayak rem sosial politik gitu ya? Jaga keseimbangan. Bisa dibilang gitu, menjaga keseimbangan dan kesinambungan. Wah, nggak kerasa ya, kita udah menjelajahi spektrum ideologi yang luas banget dari buku Kristeva ini. Dari kapitalisme sampai konservatisme. Gila juga ya. Iya, dan ini sebenarnya baru permukaannya aja loh. Tiap ideologi itu punya sejarah panjang, tokoh kunci, perdebatan internal, dampaknya juga kompleks banget. Bener banget. Yang penting dari pembahasan kita ini, semoga kamu bisa nangkep logika dasar sama asumsi utama di balik masing-masing ideologi itu. Oh ya, di akhir buku ini juga ada bagian analisis yang oke banget buat bandingin komponen-komponen mereka secara langsung. Wah, iya tuh. Berguna banget pasti buat ngelihat perbedaannya secara ringkas. Betul banget. Memahami peta pemikiran ini tuh rasanya makin penting ya di zaman sekarang. Biar kita nggak gampang terjebak dalam satu cara pandang aja. Atau gampang diadu domba sama narasi-narasi ideologis yang seliweran. Setuju banget. Semoga penjelajahan singkat kita ini ngasih kamu beberapa aha moment lah ya. Dan kerangka berpikir baru. Memang setiap ideologi ini kan nawarin lensa yang beda ya. Punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing buat ngejelasin dan ya nyoba ngubah dunia. Nggak ada satupun yang sempurna atau megang kebenaran mutlak gitu. Bener. Selalu ada sisi lain ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kamu renungin di rumah. Apa tuh? Setelah dengar berbagai isme yang kita bahas tadi, gimana kamu ngelihat proses pembentukan pandangan duniamu sendiri? Pertanyaan bagus. Apakah kamu ngerasa lebih condong ke salah satu kacamata ideologi ini? Atau kamu lebih suka ngeramu perspektif sendiri dari berbagai sumber, dari pengalaman pribadi? Nggak ada jawaban benar atau salah sih, tapi proses refleksinya itu yang penting. Wah, pertanyaan yang pas banget buat dibawa pulang dan dipikirin. Keren.
Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini di Bahasin Buku. Terima kasih juga. Sampai jumpa di pembahasan buku seru berikutnya.